Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novalinda dengan NIM C1C019096 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul persediaan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian persediaan. Pengertian persediaan menurut PSAK nomor 14, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Yang ketiga, yaitu dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jadi, persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Yang kedua yaitu jenis-jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku atau raw material stock. Merupakan persediaan dari barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Barang ini bisa diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari supplier yang menghasilkan barang tersebut. Yang kedua ada persediaan bagian produk atau purchase part. Merupakan persediaan barang-barang yang tersedia. Barang-barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain yang secara langsung di-assembling dengan parts lain tanpa melalui proses produksi. Yang ketiga ada persediaan bahan-bahan pembantu atau supply stock. Merupakan persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu kelancaran produksi, tetapi tidak merupakan bagian dari barang jadi. Yang keempat ada persediaan barang setengah jadi atau work in process. Merupakan barang-barang yang belum berupa barang jadi, akan tetapi masih diproses lebih lanjut sehingga menjadi barang jadi. Yang kelima ada persediaan barang jadi atau finished good. Merupakan barang-barang yang selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk disalurkan kepada distributor, pengecer, atau langsung dijual ke pelanggan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi persediaan. Ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi decoupling. Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Persediaan decoupling ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi langganan tanpa terganggu supplier. Yang kedua ada fungsi economic load sizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Yang ketiga yaitu ada fungsi antisipasi. Sering perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasar pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Selanjutnya ada penentuan berapa besar dan kapan pemesanan harus dilakukan. Ada metode-metode yang harus kita sesuaikan. Yang pertama ada metode pencatatan. Persediaan perusahaan dicatat dan diakui sebesar harga belinya, bukan harga jualnya. Harga beli adalah harga yang tercantum di faktur pembelian. Jika dalam transaksi pembelian terdapat pengeluaran tambahan seperti ongkos angkut pembelian, maka akan dicatat di akun yang terpisah, yaitu akun ongkos angkut pembelian. Yang kedua yaitu ada metode fisik. Metode fisik atau disebut juga dengan metode periodik adalah metode yang pengelolaan persediaan di mana arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara terinci, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stock of name di gudang. Dalam perhitungan fisik atau stock of name, persediaan tersebut harus ditentukan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan secara pasti setelah diketahui volume persediaannya. Jumlah barang dikalikan dengan harga beli per unit barang dagang tersebut. Persoalannya, jika harga beli barang berbeda satu dengan lainnya, maka perusahaan memiliki
memiliki perusahaan untuk menggunakan beberapa harga beli yang berbeda untuk menentukan harga beli sebagai dasar penentuan nilai persediaan yang dimiliki perusahaan pada suatu periode. Terdapat beberapa metode, yaitu pertama, metode FIFO atau first in first out. Dalam metode ini, barang yang masuk atau dibeli atau diproduksi terlebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual pertama kali, sehingga yang tersisa pada periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Yang kedua yaitu metode LIFO atau last in first out. Dalam metode ini, barang yang masuk atau dibeli atau diproduksi pada akhir akan dikeluarkan atau dijual pada awal. Jadi, barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau diproduksi awal periode. Yang ketiga ada rata-rata average. Dalam metode ini, barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata, sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang dimiliki nilai rata-rata. Yang ketiga yaitu ada metode perpetual. Ini adalah metode pengelolaan persediaan di mana arus masuk dan arus keluar persediaan dicatat secara rinci. Dalam metode ini, setiap jenis persediaan dibuatkan kartu stok yang mencatat secara rinci keluar masuknya barang di gudang beserta harganya. Metode periodik dan metode perpetual tidak hanya memiliki perbedaan dalam cara menghitung beban pokok penjualan dan cara mengelola persediaannya, tetapi juga dalam metode membuat jurnal transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan persediaan. Kedua metode pencatatan tersebut memiliki cara mencatat yang berbeda, khususnya untuk transaksi pembelian dan penjualan seperti terlihat pada tabel di atas. Karena kedua transaksi tersebut memiliki metode pencatatan yang berbeda, maka dalam penyusunan laporan laba rugi pun menghasilkan susunan yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada metode taksiran. Terdapat dua metode taksiran yang sering digunakan. Yang pertama yaitu metode laba kotor. Dalam metode ini diperlukan data-data mengenai hasil penjualan, persediaan awal, dan pembelian bersih. Pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurang dengan retur dan potongan pembelian, di samping data mengenai presentasi laba kotor. Berikut langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menentukan harga pokok penjualan, yaitu hasil penjualan dikurangi laba kotor. Yang kedua yaitu menentukan harga pokok barang yang tersedia dijual, yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Yang ketiga yaitu menentukan persediaan akhir, yaitu harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dikurangi harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu metode harga eceran. Metode ini menggunakan presentasi dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dengan harga jual barang yang tersedia dijual. Jadi kita tarik kesimpulannya. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Jenis-jenis persediaan, yang pertama persediaan bahan baku atau raw material stock, yang kedua ada persediaan bagian produk atau purchase part, yang ketiga ada persediaan bahan-bahan pembantu atau supply stock, yang keempat ada persediaan barang setengah jadi atau work in process, dan yang kelima ada bahan persediaan barang jadi atau finished good. Fungsi persediaan antara lain, yang pertama sebagai penyangga proses produksi sehingga proses operasi dapat berjalan terus. Yang kedua, menetapkan banyaknya barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada. Yang ketiga, sebagai pengganggu inflasi. Yang keempat, menghindari kekurangan atau kelebihan. Metode pencatatannya ada 3. Yang pertama metode fisik, yang kedua metode perpetual, dan yang ketiga adalah metode taksiran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.